Selamat pagi, perkenalkan nama lengkap saya Hermelinda Kurniati Sengol dengan NIM 20310008. Tujuan daripada pembuatan video ini adalah untuk memenuhi UTS dari mata kuliah manajemen rantai pasok. Tema yang saya ambil di sini adalah tentang perencanaan produksi. Apa itu perencanaan produksi? Perencanaan produksi adalah proses merancang jadwal kegiatan untuk memproduksi produk selama kurun waktu tertentu. Atau perencanaan produksi di sini secara umum adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Rangkaian aktivitas tersebut mulai dari memikirkan bentuk barang, ukuran, jumlah, hingga jenis barang yang akan diproduksi. Selain itu, inovasi pengembangan desain juga termasuk dari bagian perencanaan tersebut. Yang berikutnya di sini adalah tujuan perencanaan produksi. Ada 4. Yang pertama, mengusahakan agar perusahaan dapat berproduksi secara efisien dan efektif. Yang kedua adalah mengusahakan agar perusahaan dapat menggunakan modal seoptimal mungkin. Yang ketiga, mengusahakan agar pabrik dapat menguasai pasar yang luas. Dan yang keempat adalah untuk dapat memperoleh keuntungan yang cukup bagi perusahaan. Yang berikutnya di sini adalah tingkat perencanaan produksi. Ada 3. Yang pertama adalah perencanaan jangka panjang. Apa itu perencanaan jangka panjang? Perencanaan ini termasuk kegiatan peramalan usaha, perencanaan jumlah produk dan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan kebutuhan bahan, dan perencanaan finansial. Yang berikutnya adalah perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah termasuk kegiatan berupa material, jadwal induk produksi, dan perencanaan kebutuhan distribusi. Yang ketiga adalah perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek berupa kegiatan penjadwalan, perakitan produk akhir, perencanaan pengendalian input-output, dan pengendalian kegiatan produksi dan manajemen proyek. Yang berikutnya adalah tahap pengendalian produksi. Ada dispatching, routing, follow-up, schedule, dan planning. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah dispatching, yang dimana suatu perintah yang dibuat untuk mulai melakukan pekerjaan atau kegiatan proses produksi. Yang kedua di sini adalah routing, penentuan urutan dari suatu kegiatan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga di sini adalah follow up, yang dimana tindak lanjut dari planning dan routing, schedule, dan dispatching agar sesuai dengan rencana. Yang berikutnya adalah schedule, pembuatan jadwal untuk pelaksanaan dalam proses produksi. Yang berikutnya adalah planning, bagaimana merencanakan jumlah dan waktu produksi. Yang berikutnya yang harus diperhatikan, di sini ada sumber daya manusia, peralatan, bahan baku produksi, biaya produksi, dan juga waktu produksi. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Ketika melakukan perencanaan produksi, tentukan jumlah sumber daya manusia yang akan menjadi staf dan terlibat dalam setiap proses produksi. Pastikan sumber daya manusia yang tersedia kompeten untuk mengembang tugas produksi. Yang kedua di sini adalah peralatan. Selain sumber daya manusia, inventaris peralatan juga harus diperhatikan. Untuk merancang perencanaan produksi, pelaku usaha harus memiliki peralatan yang memadai. Yang ketiga adalah bahan baku produksi. Bahan baku produksi dan peralatan merupakan dua hal tak terpisah. Dalam produksi nanti, ketersediaan bahan baku akan memegang peran penting guna terwujudnya perencanaan produksi Anda. Jadi, pastikan setiap bahan baku produksi sudah tersedia. Yang keempat di sini biaya produksi. Hal selanjutnya yang harus diperhatikan dalam perencanaan produksi adalah biaya. Biaya ini di sini berarti rancangan pengeluarannya yang akan dihabiskan untuk proses produksi dan perkiraan pendapatan yang akan Anda hasilkan jika proses produksi telah usai. Yang berikutnya adalah waktu produksi. Jadi waktu produksi ini adalah yang terakhir yang harus diperhatikan dalam jangka waktu produksi. Dengan perencanaan waktu produksi, tidak akan ada keterlambatan selama proses produksi terjadi, sehingga proses produksi dapat berjalan sesuai dengan jadwal. Yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi. Jadi, ada faktor internal dan juga faktor sekunder. Jadi, faktor produksi adalah jenis-jenis sumber daya yang digunakan dan diperhatikan dalam suatu proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa-jasa. Sedangkan internal adalah segala sesuatu yang menyangkut bagian dalam. Jadi faktor internal produksi bisa diartikan jenis-jenis sumber daya yang menyangkut bagian dalam perusahaan yang digunakan dalam proses produksi. Jadi dalam faktor internal ada 4. Yang pertama itu adalah bahan mentah, yang kedua adalah letak pasar, yang ketiga adalah pengangkutan, dan yang keempat adalah suplai tenaga kerja. Dari faktor sekunder tersendiri ada 8. Yang pertama adalah rencana masa depan. Yang kedua adalah kemungkinan perluasan, yang ketiga adalah fasilitas servis, yang keempat adalah sikap masyarakat sekitar, yang kelima adalah fasilitas pembelanjaan, yang keenam keadaan tanah, ketujuh iklim, dan juga yang kedelapan adalah pajak dan peraturan daerah. Yang berikutnya adalah masalah yang sering muncul.
ada 4. Yang pertama adalah pengadaan peralatan. Peralatan merupakan penilaian khusus agar tepat dan sesuai dengan kebutuhan produksi. Yang kedua adalah pemesanan bahan baku produksi. Pemesanan bahan produksi memerlukan transportasi pengiriman. Pengiriman ini bisa terjadi masalah dikarenakan faktor tertentu. Di antaranya mungkin adalah cuaca buruk, kelangkaan barang, dan lain-lain. Yang ketiga di sini adalah pelatihan untuk meningkatkan kapasitas, yang dimana karyawan membutuhkan adaptasi dan proses belajar agar dapat menyesuaikan diri dengan ritme kerja peudahan. Yang berikutnya adalah itu kemacetan akibat proses produksi, yang tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Yang berikutnya adalah biaya yang dikelompokkan atas dasar hubungan, yaitu pabrikasi, yaitu biaya yang diperlukan untuk memproses bahan baku menjadi barang. Biaya ini terdiri dari yang pertama adalah bahan baku langsung, yang kedua adalah tenaga kerja langsung. Yang kedua di sini adalah overhead. Semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung yang terdiri dari biaya bahan baku tidak langsung. Contohnya minyak pelumas, kain lap, dan juga lain-lain. Yang kedua adalah biaya tenaga kerja tidak langsung. Contohnya di sini adalah gaji mandor, gaji pemeriksa pabrik. Yang ketiga adalah biaya tidak langsung lainnya. Contohnya di sini adalah sewa pabrik, asuransi, pajak, dan lain-lain. Yang berikutnya juga yang akan saya jelaskan adalah manfaat perencanaan produksi. Jadi, bagaimana sih manfaat perencanaan produksi? Secara umum, fungsi dan tujuan perencanaan produksi adalah merencanakan dan mengendalikan aliran material di dalam dan keluar pabrik, sehingga posisi keuntungan optimal yang merupakan tujuan perusahaan dapat dicapai. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.